Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1108 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece mengenai pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, menurut Redon, chapter 1108 kali ini benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Dengan diperlihatkannya Luffy yang solo melawan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn, tentu saja hal ini pun semakin menegaskan bahwa kekuatan Sun God Nika menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Selain itu, di chapter kali ini juga sesuatu hal tak terduga pun diperlihatkan. Ya, Dr. Vegapunk yang awalnya berambisi untuk pergi dari Pulau Egghead justru meminta kepada kelompok bajak laut Topi Jerami untuk meninggalkannya dengan sebuah permintaan terakhir yang akan menentukan dunia One Piece ke depannya. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah ini artinya Dr. Vegapunk benar-benar akan mati di Ars Egghead kali ini? Serta sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Vegapunk? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan full spoiler One Piece chapter 1108. One Piece chapter 1108 kali ini mendapatkan judul Dunia Mohon Tanggapi. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama yang memperlihatkan Nami, Robin, Hancock, dan para gadis-gadis yang sedang menikmati sebuah minuman bersama. Oh ya, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah promosi novel baru dari Oda Sensei. Kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Ya, di momen ini kita diperlihatkan Katarina Devon yang bertanya kepada Karibo mengenai tujuannya untuk bertemu dengan Kurohige. Karibo kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki informasi yang sangat penting yang akan membuat Kurohige sangat senang. Namun sayangnya tidak diperlihatkan secara detail apakah Katarina Devon dan Vanna Agur akan membawa Karibo untuk bertemu dengan Kurohige. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan yang terjadi di luar Pulau Egghead. Nah, di momen ini akhirnya kita pun diperkenalkan nama-nama dari para Vice Admiral yang sebelumnya belum diperkenalkan, mulai dari Tosa, Urban, Hon, Guillotine, Doberman, Bluegrass, dan yang terakhir, Red King. Di momen ini juga, Vice Admiral Doberman yang melihat salah satu kroco angkatan laut yang tidak bisa menyerang para pasifista karena dilindungi oleh perisai gelembung, kemudian memerintahkan untuk segera memburu dan membunuh Bonnie karena sebagai pemilik otoritas tertinggi dari para pasifista. Setelah itu kita pun diperlihatkan Vice Admiral Tosa yang terbang menghadang Franky. Nah, di sini Vice Admiral Tosa kemudian menyerang Franky dengan jurus gulatnya. Tetapi sayangnya, Vice Admiral Tosa langsung terkena ulti dari serangan Dory dan Brogy. Yap, Dory kemudian mengatakan Vegapunk pasti dia orang yang sering dibicarakan oleh si kutu buku itu. Nah, kemungkinan besar sosok yang dimaksud oleh Dory ini adalah Jaguar di Soul. Dory dan Brogy pun kemudian segera bergegas meninggalkan kelompok dari Franky dengan beberapa prajurit raksasa untuk kembali ke kapal mereka. Namun sebelum mereka pergi, Bonnie kemudian memberitahu mereka bahwa Luffy, Sanji, dan Dr. Vegapunk masih berada di tengah pulau. Sehingga Dory dan Brogy pun memutuskan untuk membantu kelompok dari Luffy. Di sisi lain, dengan kekuatan buah iblisnya, Vice Admiral Bluegrass diperlihatkan sedang mengendarai sebuah senjata binatang laut bersama dengan Vice Admiral Doll. Bluegrass kemudian bertanya apakah dia pernah melihat kekuatan raksasa. Doll pun kemudian menjawab bahwa dia pernah bekerja di bawah komando Jaguar di Soul 20 tahun yang lalu. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan kembali memperlihatkan kelompok dari Luffy.
Nah, di sini Vegapunk mengatakan kepada Luffy dan Sanji bahwa mereka tidak perlu membawanya lagi. Vegapunk sadar bahwa sebelumnya dia pernah berpikir untuk melarikan diri, tetapi saat ini dia berubah pikiran. Vegapunk juga mengatakan, tolong lindungi Bonnie. Aku akan berencana untuk mengungkap kontrol atas Pacifista kepada Bonnie saat dia sudah dewasa. Namun, karena semua orang telah mengetahuinya, Bonnie akan dibunuh. Sanji kemudian segera membawa Dr. Vegapunk dan melarikan diri dari serangan Saturnus. Sanji mengatakan, diam saja kau Pak Tua, jangan banyak bergerak, aku akan menyelamatkanmu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Gorosei Saturn yang telah bangkit kembali dan akan menghadapi Luffy. Yap, di momen ini kita pun diperlihatkan perubahan wujud baru dari Saturnus yang sangat mengerikan. Nah, kemungkinan besar ini adalah wujud dari full Zoan-nya ya bosku. Karena apabila kita perhatikan lagi, tubuh Saturnus jauh lebih besar dan seperti laba-laba yang memiliki mata yang besar dengan kakinya. Setelah itu kita pun diperlihatkan Saturnus yang langsung menyerang Luffy dan Sanji dengan cambuk kaki yang beracun yang terlihat seperti tentakel. Namun beruntung, Luffy berhasil menghindar sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Sanji yang membawa Dr. Vegapunk juga diperlihatkan berhasil menghindar. Namun tiba-tiba Sanji dikejutkan dengan kemunculan Kizaru yang berhasil menendangnya, di mana hal ini pun membuat Dr. Vegapunk terjatuh. Dan tanpa pikir panjang lebar, Kizaru kemudian menusuk Vegapunk dengan pedang cahayanya. Jelas Luffy yang mengetahui hal ini pun sangat marah, dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Luffy berubah ke mode raksasanya dan langsung mencengkram Kizaru dan Saturnus dengan sangat kencang. Bahkan kepala Saturnus dan tubuh Kizaru diperlihatkan penuh dengan darah. Ya, gila emang si Baka Sencho. Perlahan tapi pasti, Luffy membuktikan bahwa levelnya sebagai seorang Yonko tidak bisa disepelekan. Sementara itu Sanji yang mengetahui Vegapunk terluka parah kemudian mengatakan, "Hei Vegapunk, apa kau sudah mati? Ada apa dengan senyumanmu itu?" sambil membawanya pergi menjauh dari pertempuran. Setelah itu kemudian di akhir chapter, di ruangan laboratorium Pangrikot, wajah Vegapunk tiba-tiba muncul dalam sebuah layar dan mulai berbicara. Ya, Vegapunk mengatakan, "Saya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius. Pesan yang akan kusampaikan ini sangat penting, jadi mohon perhatiannya." Well, chapter yang sangat gila ya bosku. Selain diperlihatkannya Luffy yang benar-benar serius menghadapi Kizaru dan Saturnus sampai mereka berdua bonyok oleh serangan Luffy, pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk pun membuat kita semua bertanya-tanya, apakah ini sebuah wasiat dari Dr. Vegapunk untuk seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece? Karena seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk ini memang menjadi kunci penting tentang bagaimana kerajaan kuno memiliki sebuah teknologi modern dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan yang menyebabkan kerajaan kuno dihancurkan oleh 20 kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Oke, next akan kita bahas ini ya bosku. Tentunya setelah chapternya rilis, oke? Nah, itu tadi merupakan full spoiler manga One Piece chapter 1108. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.